Bintang, sebuah cerita pendek dari Johannes Prasetyo, bagian pertama. Bagaimana cara untuk mengucapkan selamat tinggal pada hari kemarin? Rasanya, semua yang terjadi masih begitu membekas dalam ingatanku. Bagiku, terasa sangat sulit untuk melupakannya. Tentang hal-hal yang pernah kita alami bersama, yang kini sialnya harus kujalani sendiri. Hari-hari terus berlalu. Orang-orang datang dan pergi, beberapa sudah melupakan. Namun, entah bagaimana, rasanya aku masih berada pada hari tersebut. Hari di mana aku kehilangan sesuatu yang berharga untukku, dan itu adalah kamu. Hei, coba lihat, aku lagi di mana? Kataku sambil putar-putar singkat untuk memperlihatkan sekitarku. Wah, indah sekali. Kali ini di pantai mana? Tanyamu di seberang sana, sambil berdecak kagum menikmati latar matahari yang tengah tenggelam, ditemani langit yang mulai berwarna jingga. Entahlah, aku lupa namanya. Kau suka dengan yang ini? Tentu. Tapi, kamu curang. Tidak pernah mengajakku menikmati bersama. Lalu, kamu selalu menelponku saat ia akan segera tenggelam. Hahaha, maaf. Kalau itu, aku menelponmu tepat waktu kok. Dia saja malu-malu, segera bersembunyi karena cemburu, sebab tidak bisa mengalahkan indahmu. Kamu tersipu malu. Dasar, kebiasaan. Bagaimana kabarmu? Pukul berapa sekarang di sana? Aku kembali bertanya. Ah, pertanyaanmu sungguh basi. Sebetulnya, kau sudah tahu kan? Aku tertawa kecil. Memang, itu hanya basa-basi yang selalu kutanyakan setiap kali aku menghubunginya. Seorang wanita bernama Safira yang selama hampir 3 tahun ini menjalin hubungan romansa denganku. Sayangnya, hubungan kami harus terpisah oleh jarak dan waktu. Tapi, untunglah, teknologi sudah semakin berkembang, sehingga kami dapat bertemu, meski raga kami terpaut ribuan kilometer, dan meski masih tersisa rindu yang tak kunjung tuntas setelah pertemuan di layar kaca. Menyebalkan, kataku pura-pura cemberut. Ray, hentikan. Mukamu jelek sekali kalau cemberut begitu. Dan aku akan selalu tertawa melihat mukamu seperti itu, ucap Safira sambil berusaha menahan tawanya. Biar, jelek-jelek ini, kau juga suka kan? Dasar, kamu punya berapa banyak stok gombal sih? Safira balik bertanya. Ditanya aku mau baik nanya lagi, kataku. Aduh, Ray. Ah, maaf Ray. Aku harus segera berangkat ke kampus karena aku ada kelas pagi. Dosen cukup ketat, jadi aku tidak boleh terlambat, kata Safira sambil mempersiapkan beberapa buku untuk perkuliahannya. Oh, ternyata. Baiklah, hati-hati di jalan, jawabku. Safira melambaikan tangannya sambil tersenyum. Aku membahas lambaian tangannya, dan tak lama setelah itu, panggilan ditutup olehnya. Aku menghela nafas, memandangi sisa langit yang perlahan mulai berubah menjadi gelap. Cukup lama aku duduk, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pulang dengan menggunakan sepeda motorku yang tadi terparkir di dekat pantai menuju ke indekos tempatku tinggal. Sebetulnya aku bingung. Safira tidak biasanya seperti ini. Sepagi apapun kelasnya, dia selalu menyempatkan untuk sekadar berbincang santai denganku. Belakangan, Safira juga lebih memilih untuk lebih cepat tidur, meski waktu menunjukkan masih terlalu dini terpejam. Tidak hanya itu, terkadang Safira juga tidak membalas pesan singkatku sampai beberapa hari. Namun, itu karena katanya dia sibuk mengurus tugas kuliahnya.
Ya, benar kata orang, hubungan terpisah seperti ini sangatlah berat. Selain oleh jarak, waktu pun tidak ampun dan mengawasi kami. Terkadang, tak bisa dipungkiri, beberapa kali juga kami bertengkar, meski sebagian besar hanya karena masalah sepele saja. Beberapa memang bisa diselesaikan secara langsung. Namun, tak jarang kami harus menghilang dulu selama beberapa hari untuk meredakan ego kami. Suatu saat, aku akan mengajakmu menikmati bintang, ucapku suatu hari. Sungguh? Kapan? Tanya Safira dengan girang. Saat kamu kembali. Aku sudah menemukan tempat yang bagus. Jadi, pastikan dirimu ya. Janji ya? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Aku memang sudah merencanakan sejak lama. Bahkan jauh sebelum jarak memisahkan kita. Namun, karena dulu Safira harus berangkat lebih awal, aku menunda rencana tersebut sampai pada waktu aku sendiri belum tahu kapan. Dalam perjalanan pulang, aku mengingat percakapan tersebut. Percakapan singkat, mengajaknya untuk sekadar menikmati bintang di malam hari. Setelah menikmati bintang, aku memiliki sejumlah rencana lain yang sebelumnya telah tertunda akibat perpisahan kami dulu. Aku masih menyimpan daftar rencana tersebut, bahkan terkadang aku menambahkannya. Sehingga saat dia kembali, kami dapat melakukan banyak hal bersama-sama lagi. Waktu terus berlalu. Percakapan kami masih seperti biasanya. Safira terkadang memilih tidur duluan, atau malah aku yang lupa membalas pesannya karena kesibukan di kampusku. Maklum, sebentar lagi akan ada acara peringatan ulang tahun kampus, dan kebetulan aku ditunjuk menjadi ketua pelaksana. Hal tersebut cukup menyita waktuku, sampai-sampai tidak sempat untuk mengurus diriku sendiri. Aku sudah menjelaskan keadaan tersebut ke Safira. Syukurlah Safira mau untuk mengerti. Bahkan, dia juga terus mendukungku untuk melaksanakan acara yang sebaik-baiknya. Memang, terkadang dia merasa jengkel, tapi masih dalam batas yang wajar. Dalam beberapa kesempatan, aku menyempatkan untuk menghubungi sebentar. Hanya sekadar bertanya kabar, atau sedikit menuangkan keluh kesah. Safira pun juga begitu. Walaupun terkadang, waktu kami ngobrol, lebih sering tidak pas. Persiapan acara sendiri memakan waktu sekitar 3 bulan lebih, sehingga menurutku, hal tersebut semakin menambah jarak di antara kami. Keadaan tersebut terus berlanjut sampai hari acara tiba. Aku senang. Semua berjalan dengan lancar. Meski beberapa kali terdapat masalah, namun aku dan semua panitia dapat menyelesaikan dengan baik. Semua merasa senang. Bahkan Bapak Rektor juga mengucapkan terima kasih kepada kami selaku panitia atas berhasilnya peringatan acara ulang tahun kampus ini. Setelah acara selesai, seluruh panitia merapikan tempat yang digunakan untuk kegiatan ini. Ketika seluruh tempat sudah dibersihkan dan setelah diadakan evaluasi singkat, maka seluruh panitia memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Aku masih berada di lokasi kegiatan, duduk sendirian sambil menikmati langit yang kebetulan memancarkan kilau bintang malam itu. Aku mengabari Safira via chat kalau acara hari itu sudah selesai dan berlangsung dengan sangat meriah. Selamat ya Pak Ketua, acaranya sukses banget nih. Tiba-tiba ada suara yang menepuk pundakku. Aku menoleh dan terkejut saat melihatnya. Safira? Astaga, sejak kapan kau di sini? Aku masih tidak percaya dengan apa yang kulihat. Hei, tidak perlu sampai kaget begitu kan? Nih, untukmu. Selamat ya. Jawabnya sambil menyerahkan sebotol minuman dingin. Aku berdiri lalu memeluknya. Ada banyak rindu yang tertahan. Dan sekarang, secara mengejutkan, sosoknya hadir secara utuh. Bukan lagi melalui layar kaca, melainkan Safira yang sebenarnya. Aku masih tidak percaya. Ini benar kau? Aku memandangi tubuhnya dari atas ke bawah dan memastikan kalau kakinya memang menapak tanah.
Astaga, Ray. Aku jauh-jauh datang. Kau tidak percaya? Safira menggelengkan kepalanya. Maaf, semua ini begitu mendadak rasanya. Kapan kau sampai? Tanyaku. Tadi pagi. Ah, ini untukmu. Ambillah. Kau lelah kan? Safira kembali menyerahkan botol minuman tadi yang belum sempat aku ambil. Terima kasih. Berapa lama kau akan di sini? Aku mengambil botol minuman tersebut, lalu meminumnya sampai habis. Sayangnya tidak lama. Aku harus menyelesaikan urusan penting di sini. Lalu aku harus segera kembali. Cepatnya, kataku. Habis ini kau akan langsung pulang. Safira menggeleng. Tidak. Aku masih belum ngantuk juga. Mungkin karena jet lag. Bagaimana kalau malam ini kita menikmati bintang? Seperti yang aku janjikan dulu, kataku. Ide bagus. Kita naik apa? Tanya Safira. Pakai motorku saja. Yuk, langsung berangkat. Kebetulan langit malam ini sedang cerah. Aku berjalan menuju parkiran motor. Safira berjalan menyusul di sampingku. Setelahnya, kami membelah jalan malam menuju ke tempat yang pernah aku janjikan. Banyak obrolan terjadi saat kami tengah menikmati lengahnya jalanan malam. Walaupun kebanyakan dari kami harus sedikit berteriak sebab suara kami yang terhalang angin. Tidak butuh waktu lama, akhirnya kami sampai ke tempat tersebut. Setelah memarkirkan motor, kami berjalan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Indah sekali. Dari mana kau tahu tempat seperti ini? Tanya Safira saat setelah kami duduk. Benar bukan? Salah seorang temanku yang merekomendasikan ini. Katanya sangat cocok untuk menikmati kalau langitnya cerah seperti hari ini. Jawabku sambil memandangi bintang. Sesekali, aku memperhatikan warna wajahnya saat tengah menikmati langit. Safira, panggilku. Ia menoleh. Kau lihat bintang itu? Aku meniru salah satu bintang yang cukup terang. Iya, kenapa? Tanyanya. Aku yang melompat, lalu menggapainya, kataku. Ini tinggi sekali, kau tidak akan sampai, sanggah Safira. Tidak apa-apa. Kita tidak akan tahu kalau belum mencobanya, kan? Kenapa itu bersih keras? Tanya Safira. Biar ku gapai langit, lalu ku taruh harap terus bersamamu di langit tempat Tuhan berdiam. Nanti, kutakkan juga namamu di antara bintang, agar cahayanya semakin menyinarimu. Aku masih memandangi bintang tadi, tidak sanggup untuk melihat wajah Safira saat ucapan kata-kata barusan. Sesaat, aku menoleh ke arah Safira. Meski tidak terlalu tampak, tapi aku melihat warna merah di pipinya sambil berusaha menahan senyum. Jantungku berdebar begitu cepat, dan daripada aku salah tingkah, aku kembali memandangi bintang tadi. Dasar kebiasaan. Tapi, terima kasih, ucap Safira pelan. Aku tersenyum. Kemudian, Safira menyandarkan kepalanya di bahuku. Tidak banyak kata-kata yang kami ucapkan malam itu. Masing-masing dari kami masih terus berusaha menenangkan rindu yang sedang tadi bergejolak dalam hati setelah menanti pertemuan panjang ini. Untuk pertama kalinya, meski bertemu secara langsung, namun sunyi malah menemani kami malam itu. Tidak mengapa, sebab karena hadirnya, seluruh kata-kata tidak lagi berarti. Ray, panggilnya pelan. Maaf. Untuk apa? Tanyaku. Safira tidak menjawab. Aku tidak menyukai pertanyaanku tadi, membiarkan ia yang sepertinya tak terlelap. Aku mengusap lembut kepalanya, lalu kembali menikmati langit malam ini. Cukup lama kami berada di sana, sampai akhirnya Safira memutuskan untuk pulang. Aku mengiyakan. Lalu, kami berjalan bersama menuju parkiran motor, bersiap menuju ke tempat kami masing-masing.
Satu hal yang tidak aku sadari dari tadi, di tangannya, ia menggenggam beberapa lembar tisu. Aku tidak menanyakannya, dan memilih untuk segera mengendarai motorku untuk mengantar Safira pulang. Dalam perjalanan pulang, tidak banyak percakapan di antara kami. Saat tengah perjalanan, Safira memeluk tubuhku dari belakang, dan kemudian menyentakkan kepalanya di bawah punggungku. Aku mengelus tangannya pelan, lalu kembali fokus mengendarai sepeda motorku menuju rumah Safira. Jarak yang seharusnya sekitar 40 menit dapat dipangkas setengahnya karena jalanan sepi. Safira, kita sudah sampai di rumahmu. Aku mengelus lengannya dengan lembut, kemudian mematikan motorku. Safira melepaskan pelukannya, lalu turun dari motorku. Ia tidak langsung masuk, mereka masih menunggu di depan gerbang. Kau tidak pulang? Tanya Safira keheranan. Masuklah dulu, setelah itu aku akan pulang, jawabku. Safira menghela nafasnya, kemudian melambaikan tangannya. Setelah itu, ia berjalan menuju gerbang, masuk, dan mengunci dari dalam. Dan sekali lagi, ia melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangannya sambil tersenyum, lalu menyalakan kembali motorku. Ray, panggilnya. Terima kasih, ucapnya sambil tersenyum. Aku memberi simbol peace dengan kedua jariku. Setelah berpamitan, aku memacu motorku untuk kembali membelah jalanan malam, pulang menuju indekos. Sesampainya di indekos, aku mengecek handphoneku dan melihat notifikasi pesan masuk dari Safira. Maaf, karena tidak bisa berlama-lama. Besok, aku sudah kembali. Kau bersedia menemuiku di bandara? Cerita ini akan bersambung ke bagian 2. Sampai bertemu lagi nanti di channel ini.